kenapa kok umumnya masyarakat Jawa itu membawa keris di belakang, tidak di depan seperti yang ada di Malaysia atau wingit gitu ya. Wingit itu ya itu tadi sangat dihargai, dihormati dan tidak diumbar sembarangan nih, atau kawulo dan gusti. Ini menimbulkan atau menyebabkan adanya wijining agesang atau bibit-bibit kehidupan. Rahayu, berjumpa lagi dengan saya di channel Sanjaya Family Official ya. Jadi di video yang lalu saya sudah mengupas sedikit tentang itu filosofi dari sandangan keris ya. Ini suara saya agak hilang. Jadi sandangan keris yang sudah saya jelaskan itu silakan Anda cerna dengan baik filosofi dan makna-makna yang ada terkandung di dalamnya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu untuk membahas tentang keris itu sendiri ya. Jadi kemarin saya menggunakan keris saya ini tadi yang berwarangka Branggah Yogyakarta dan gandarnya ini adalah gayanya Surakarta, jadi gabungan. Baik, simak video selengkapnya. Baik teman-teman, langsung saja ya. Kemarin saya sudah menyampaikan cara membuka keris ya, teman-teman sudah tahu. Jadi maknanya dan filosofinya itu sudah saya jelaskan juga. Nah, kalau di pusaka Indonesia atau Jawa khususnya ya, untuk membawa keris itu ada beberapa gaya ya. Ya, biasanya ada di belakang. Di belakang pun itu ada gayanya beberapa macam ya. Nah, kenapa kok umumnya masyarakat Jawa itu membawa keris di belakang, tidak di depan seperti yang ada di Malaysia atau yang di suku Melayu ya? Karena di Jawa itu ada istilah namanya empan go papan ya, salah satunya ya. Jadi di mana kita berada kita harus menghormati adat budaya setempat gitu. Nah, kemudian ada juga istilah ini ojo adigung adiguno ya. Maksudnya adalah kalau kita memiliki kelebihan, dalam hal ini keris ya, pusaka, itu tidak boleh dipamerkan atau dipertontonkan karena itu sifatnya sakral. Keris itu kan sakral ya. Nah, kalau di Jawa sendiri, keris itu memiliki makna tertentu ya. Dari kata keris itu sendiri ya. Keris itu sejauh yang saya tahu, keris itu bermakna sinengkere waris. Sinengker itu artinya sangat dihormati, sangat dijaga dan tersembunyi. Ya, tersembunyi artinya tidak boleh semua orang itu tahu sebetulnya seperti itu kalau di budayanya yang benar ya. Nah, waris itu sendiri artinya adalah pusaka yang diturun-temurunkan ya, itu. Nah, sinengker itu sangat sangat dihormati lah. Sinengker itu rahasia dan juga sangat dihormati, sangat wingit gitu ya. Wingit itu ya itu tadi sangat dihargai, dihormati dan tidak diumbar sembarangan gitu. Itu artinya sinengker seperti itu. Kenapa? Karena di dalam keris itu kan ada pamor. Pamor itu dari kata amor itu, bukan amor dalam bahasa Latin ya, amor cinta kalau di bahasa Latin. Tapi amor di sini itu artinya campuran antara batu meteor ya, umumnya batu meteor, kemudian ada besi dan ada baja yang disatukan atau diamorkan, amor, nyampur gitu. Makanya disebut pamor, pengamor gitu. Pangamor jadi yang dicampur ya, dengan teknik tempa lipat ya. Banyak sekali YouTube channel teman-teman kita bidang perkerisan itu yang membahas tentang hal itu. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, karena kenapa kok sinengker dan rahasia? Karena di dalam pamor itu adalah gambaran dari keinginan dari pemilik atau cita-cita atau doa dari pemiliknya. Jadi itu sangat
sinengker atau rahasia ya. Jadi zaman dahulu tuh keris itu tidak diumbar-umbar, ditunjuk-tunjukkan, itu enggak ya. Kalau zaman sekarang karena sosial media sudah berkembang, jadi banyak sekali orang-orang yang menunjukkan. Padahal kalau yang aslinya itu tidak ditunjukkan, tidak diumbar gitu. Jadi kalau kita kalau zaman dulu membuka keris itu orang-orang akan tahu, lawan musuh kita tuh akan tahu strategi kita, pemikiran kita, apa kegayuhan kita atau yang ingin kita capai itu musuh jadi tahu, dan itu sangat berbahaya ya. Nah, kenapa orang Jawa ya tadi ya sempat saya singgung, kenapa orang Jawa kok memakai keris itu di belakang? Ya karena itu ojo adigung adiguno ya. Adigang adiguno itu artinya ya pokoknya kalau kita memiliki sesuatu yang adi, yang tinggi, yang hebat, yang luar biasa atau kesaktian lah, intinya seperti itu. Kesaktian itu nggak selalu yang bersifat sangat kanuragan gitu, tidak, tapi kesaktian itu bisa berbagai macam, bisa kelebihan kita, kepandaian kita, kemampuan kita gitu, itu namanya kesaktian kita. Nah itu sebaiknya tidak kita pamerkan, kita harus rendah hati. Di masyarakat Jawa itu kita sangat memegang teguh namanya unggah-ungguh, menghormati orang lain ya. Jadi keris itu kebanyakan ditaruh di belakang ya, dalam acara-acara resmi, tidak di depan. Ada beberapa tokoh ataupun jabatan tertentu yang boleh membawa atau meletakkan keris di depan ya. Itu biasanya adalah untuk pemuka-pemuka agama ya, seperti resi, pendeta, begawan, termasuk kiai ya, ustadz gitu, itu boleh meletakkan kerisnya di depan, karena artinya dia itu sudah ikhlas, jadi sudah sudah tidak mementingkan dirinya sendiri lah, intinya gitu, maka boleh di depan. Nah kalau masyarakat pada umumnya, masyarakat Jawa itu di belakang ya, jadi tidak kita pertontonkan untuk keris kita, untuk menghormati siapa yang ada di depan kita lah, seperti itu. Nah beda dengan yang di Melayu ya, mereka semuanya umumnya di depan, dan gedernya atau gagangnya itu kan nggak menghadap ke kanan ya, mereka kebanyakan menghadap ke depan seperti ini, jadi gampang nyabutnya ya. Jadi kalau kita itu posisi gedernya selalu menghadap ke kanan, seperti wayang. Kalau teman-teman suka menonton wayang atau ringgit purwo atau wayang kulit ya, itu wayang-wayangan sebelum acara dimulai atau sebelum pertunjukan wayang dimulai, itu wayang itu ditata di gebernya itu ya, di layarnya itu kanan dan kiri ya. Kalau teman-teman perhatikan yang di sebelah kanan, yang posisinya di sebelah kanan ya, di sebelah kanan gitu, itu biasanya adalah untuk tokoh-tokoh karakter yang baik atau karakter-karakter yang kesatria lah umumnya seperti. Kalau yang di kiri itu yang negatifnya. Nah makanya keris itu dibuat seperti ini, berada di kanan ya, berada di posisi kanan ya. Nah, kalau di posisi saya ini kanan, nah ini posisi di teman-teman itu di kanan. Nah selalu munculnya dari kanan ya, itu yang kesatria yang baik lah pokoknya. Nah sama seperti keris itu juga dibuat di kanan, disetel di kanan, karena supaya kita tuh memiliki jiwa kesatria, membawa aura positif gitu. Hanya ditaruh di belakang gitu. Nah kalau saya di Melayu, Malaysia, saya tidak begitu paham ya teman-teman. Mereka punya budaya sendiri, punya kebiasaan mereka sendiri ya, meskipun banyak terpengaruh tetap dari Nusantara. Oke, berikutnya tentang keris ya, kita buka. Nah, keris yang saya punyai ini adalah keris berlekuk, berluk ya, bukan berlok. Kalau orang Malaysia bilangnya berlok ya, ini berluk. Ada dua jenis keris ya, lurus dan luk, dan masing-masing pasti punya filosofinya. Yang lurus itu umumnya adalah untuk mereka yang memiliki satu tujuan atau fokus pada tujuannya, misalnya tujuan tertentu lah, dan umumnya itu untuk Tuhan yang Maha Kuasa ya. Keris lurus maksudnya ya. Nah
untuk keris berluk seperti ini juga punya filosofi tertentu tentunya ya. Nah, keris berluk itu selalu mengikuti wujud dari ular, guys, atau sarpong langi. Ya, jadi bentuk yang bagus itu ya yang sarpong langi atau menyerupai bentuk ular yang berenang. Ya, yang luas, yang enak lah lekuannya itu ya. Dan juga bentuk lok itu juga ini menyimpulkan doa-doa kita yang naik seperti dupa ya. Jadi diwujudkan seperti keris berluk ini. Nah, kemudian selain itu, kalau di kepercayaan Jawa yang lama itu kita tuh menyembah yang namanya leluhur atau pepunden ya, pepunden. Makanya di Indonesia banyak ditemukan punden berundak karena untuk menghormati roh leluhur ya. Nah, di masa berikutnya, di masa yang lebih modern, punden berundak itu sedikit tergeser. Salah satunya adalah dengan keris ya. Keris itu juga salah satu wujud dari punden berundak juga, teman-teman ya, khususnya yang berluk ya. Makanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 7, 9, 11, 13. Nah, itu wujud punden berundak sebetulnya, teman-teman ya. Nah, luk 3 atau jangkung, biasanya disebut jangkung, itu memiliki makna tersendiri dan makna tersendiri lain-lainnya ya, dan luk-luk yang lainnya. Dan kalau yang punya saya ini adalah luknya 5. Luk 5 itu menggambarkan tentang sifat-sifat kesatria ya, dan itu sifat-sifat kesatria itu bisa dilihat dari karakternya para Pandawa, karena tidak bisa ditampik ya bahwasanya budaya perkerisan itu sangat terpengaruh dengan budaya Hindu dan Buddha. Meskipun ada Jawanya apa Jawanya ya tadi punden berundak itu lok ya, jumlah loknya itu adalah Jawa, itu budaya asli kita. Nah, kemudian selain lok juga punya makna, itu juga biasanya di tempat-tempat tertentu itu punya tanda ya. Tandanya misalnya kalau di keris saya ini tandanya adalah relief atau ganan dari manusia yang sedang bertapa. Nah, manusia bertapa ini wujud dari manusia yang berserah diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu ya. Nah, jadi makna luk 5 ini adalah apa, sifat-sifat kesatria, tapi tetap berserah kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, ini ada yang namanya adalah sogoan. Sogoan, terus ada keris yang baik itu memiliki yang namanya gonjo. Gonjo itu adalah bagian bawah dari keris ini. Saya punya keris yang satu lagi yang bisa semakin jelas untuk menunjukkan gonjonya, teman-teman. Ya. Nah, ini teman-teman, gonjo. Ya. Jadi keris yang baik ya, meskipun tidak semua keris punya gonjo juga ya, itu ada gonjonya seperti ini. Jadi bagian terpisah dari wilahnya. Wilah itu bilah. Nah, seperti ini. Nah, gonjo ini menyimpulkan dari yoni. Ya, yoni itu adalah figur feminim. Ya, ibu bumi, melambangkan bumi, ibu bumi. Dan kemudian yang ini wilahnya dan juga poksinya ini menyimbolkan Bopo Angkoso ya. Yoni melambangkan bumi, tapi juga bisa bermakna manusia itu sendiri atau jalmo, menungso atau bumi, dan juga Bopo Angkoso atau langit atau Tuhan. Nah, bersatunya antara bumi dan langit ini atau kawulo dan gusti ini menimbulkan atau menyebabkan adanya wijining agesang atau bibit-bibit kehidupan. Munculnya kehidupan disimbolkan dengan yang namanya kembang kacang atau yang bentuknya mirip belalai gajah ini. Ya, seperti kita, bapak ibu kita bersatu ya, muncullah kita, wijining agesang, bibit kehidupan yang baru ya.
Ini maknanya dalam sekali. Ini nanti menuju ke arah Sangkan Parane Dumadi, ya. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan pulang. Itu di sini ada filosofinya. Saya kira sampai di sini dulu aja videonya karena sudah panjang guys ya. Nanti kita sambung lagi, kalau kalian suka kita sambung lagi lebih detail lagi. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video yang ada di channel Waduk Sanjaya. Dan sampai jumpa.